Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali lagi kami hadir bersama Anda. Tentu seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Dijadikan Target Tumbang oleh Ibu Tiri. Tak terasa 1 tahun sudah ku tinggalkan kampung halamanku, rumah di mana aku dibesarkan. Kini aku kembali menghirup udara desa tercintaku. Ingin rasanya aku segera merebahkan badan letihku di peraduanku sambil menunggu kedatangan ayahku yang lagi ada perlu ke kota. Kubuka kamarku. Hah? Bunga 7 rupa dengan dupa yang menyengat, ditambah bejana yang berisi aneka bunga kantil, cengkir, serta kelambu dan sprei yang berwarna hitam. Buat apa semua ini? Pandanganku merasuki di pikiranku. Aku bernama Tria Alia Putri, seorang anak tunggal dari juragan angkutan desa. Kamar yang dulu aku tempati sebelum mondok di sebuah pesantren, kini kamarku berubah menyeramkan. Padahal baru 1 tahun aku tinggalkan rumah ini, dan aku kembali ke rumah ini karena liburan sekolah. Ibuku telah pergi merantau entah kemana ketika ayahku masih miskin dan mabuk-mabukan serta sering bermain perempuan. Pantas saja ibuku meninggalkan ayah, dan ayahku berubah sikap dan sifat semenjak menikahi lagi dengan wanita bernama Nyi Pembayun, seorang yang dikenalnya dan tinggal di lereng Bukit Raung. Aku terpaksa tidur di kamar lain tanpa banyak tanya pada ayahku atau ibu tiriku. Semua aku pendam dalam hati, karena aku tahu watak ibu tiriku yang mudah tersinggung. Pukul 23.00, aku tertidur pulas, walau beribu pertanyaan menusuk di pikiran. Namun letihnya tubuh lebih membawaku terlelap di alam mimpi. Esok harinya, tepat pukul 22.00, aku akan kembali memasuki kamarku. Suasana sepi di rumah, ayahku sedang keluar kota. Sementara ibuku lebih suka menyendiri di kamarnya. Dengan hati-hati aku buka kamar itu. Aneh, kenapa kamar ini tak pernah terkunci? Pikirku. Bau dupa begitu menusuk, kepalaku hampir pusing. Ku amati sekeliling begitu banyak lukisan kuda, dan bau banget seperti ada bangkai. Belumlah habis rasa penasaranku, tiba-tiba dikagetkan dengan derap kaki yang menuju kamar ini. Aku harus segera bersembunyi. Seorang wanita muda berkebaya dan berkerudung hitam membawa pecut berwarna emas. Jantungku berdegup kencang dan seolah takut jika ketahuan. Ayahku jarang pulang ke rumah karena selain punya usaha transportasi angkutan antar desa, ayahku juga berbisnis sarang burung walet. Aku terus berpikir, siapa wanita berkerudung itu? Bieha Dewi kah? Bieha adalah seorang yang ditolong ayahku, yang dipercaya ayah untuk merawat rumah ini. Hingga dengan Bieha, aku sering curhat daripada dengan ibu tiriku. Umur ayah dengan ibu tiriku terpaut 15 tahun. Aku masih bersembunyi di belakang almari. Tiba-tiba kamar menjadi gelap dan tirai jendela terbuka lebar. Angin bertiup sangat kencang seolah ada sesuatu yang masuk ke kamar ini. Ketoplak, 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 ketoplak. Seperti suara derap kuda dan ringkik kuda, batinku. Jendela kamar seolah terbanting. Sebuah asap tebal menyerupai kabut yang lama-lama membentuk sebuah wujud kuda hitam yang amat mulus, bermata merah saga. Aki, aku persembahkan nanti anak perawanku, anak dari suamiku yang kini dalam kekuasaanku, kata ibu tiriku. Hah? Siapa yang dipanggil Aki? Aku beranikan mengintip. Aku mau dibuat tumbal. Siapakah laki-laki ini? Mengapa ibuku sampai menyembah dan bersujud padanya? Pikiranku terus memacu untuk ingin tahu. Untung kamar ini begitu luas, hingga jarak almari dan ranjang tidak begitu dekat.
Jantungku berdebar, berpacu sangat kencang ketika aku saksikan pemandangan yang tak pernah kulihat sama sekali. Ibuku melucuti satu persatu bajunya hingga telanjang bulat di hadapan kuda hitam yang dipanggilnya Kilanang. Dan astagfirullah, kuda itu berubah jadi sosok lelaki tampan, bak seorang pangeran yang juga tanpa busana sama sekali. Kututup wajahku, malu dan jijik bercampur jadi satu. Mereka bersinah dan ibuku mendesah ibarat ringkih kuda betina yang binal. Setelah hasrat terlunaskan, kuda hitam itu melesat pergi melayang entah kemana. Ibuku memakan sesaji-sesaji yang tadi disediakannya. Dan ibuku memunguti kotoran-kotoran kuda dan ternyata berubah jadi lantakan emas dan tumpukan uang. Setelah berbenah dan merapikan diri, ibuku meninggalkan kamar ini. Mungkin ini kamar pemujaan. Aku pun langsung beranjak keluar dengan pikiran ketakutan teramat sangat. Semua ini masih aku sembunyikan. Aku masih takut untuk bercerita pada Bieha. Tapi semua menghantui pikiranku. Akhirnya aku telepon kekasihku, seorang senior di pesantrenku. Namanya Devri Friandi. Aku menceritakan semua padanya dan Devri akan membantuku. Udara pagi sangat menyejukkan. Aku bersama Bieha menyeduh kopi krimer hangat dan bersama jagung rebus. Tria, Tria. Ups, suara ibu tiriku memanggil. Iya bu, sebentar, kataku. Tria mau ini, kata ibu sembari menunjukkan seuntai kalung mutiara yang begitu indah. Tanpa ku jawab, ibuku langsung memakaikan kalung ini kepadaku. Entah kenapa ada hawa lain yang kurasakan pada kalung ini. Cantik sekali anak ibu. Jangan sampai hilang dan dibuka ya, kata ibuku. Aku hanya menganggukkan kepala. Entah kenapa aku ingin melepas kalung ini. Namun ada kekuatan yang begitu berat aku lepaskan. Aku pun sholat, namun leherku seolah ada yang mencekik. Aku tak bisa teriak. Akhirnya aku mengurungkan sholatku. Ada apa ini? Pikirku. Sore hari aku bercerita pada Devri. Dia akan segera datang ke rumahku. Dan aku nikmati pemandangan sore dengan berjalan-jalan menyusuri desa. Nah, minta sedekah. Tiba-tiba seorang wanita tua meminta uang padaku. Ini bu, aku memberinya. Masya Allah nak, kamu dalam kegelapan. Cepat lepaskan kalung itu, kata wanita tua itu tiba-tiba. Kenapa? Ada apa ibu? Tanyaku. Ada mata iblis di kalungmu, kata wanita itu. Rumahmu di mana? Aku anak Pak Dava bu, kataku. Oh iya, ibu tahu. Juragan angkutan desa, katanya. Ya sudah, kamu cepat pulang dan buang kalung itu, kata wanita itu. Aku heran kenapa dengan kalung ini. Malam ini aku tak bisa tidur, perasaanku tidak enak. Ya, hari Senin dan Kamis adalah waktunya ibuku memasuki kamar pemujaan. Dan aku juga heran kenapa dengan kalung ini. Aku pun melepasnya walau dengan berbagai rasa berkecamuk. Ketoplak, toplak, 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 toplak. Hah? Ada suara kuda lagi. Aku langsung beranjak dari tempat tidur dan berjingkat-jingkat menuju kamar pojok tempat ibuku melakukan ritual. Mana sesembahanmu, Nyai? Tanya siluman kuda. Saya belum dapat, Aki, jawab ibuku. Saya tidak mau tahu. Malam purnama esok, darah perawan harus sudah ada, kata siluman kuda. Iya, Aki, akan saya dapatkan, kata ibuku. Aku mengintip dari ventilasi dengan menaiki sebuah kursi. Namun perasaan merinding tiba-tiba menyerangku. Aku melongo ke sekelilingku dan aku hampir teriak. Ternyata di bawahku sudah berjejer pocong-pocong, seolah pengaman atau penjaga kamar pemujaan ini.
Aku langsung loncat dan berlari ke kamarku. Anehnya, pocong itu tak mengejarku. Mereka seolah patung yang hanya jadi penghias pintu kamar ibuku. Aku ketakutan, namun aku harus tenang. Seketika aku ambil air wudhu dan sholat serta berzikir memohon pertolongan Allah. "Mana kalungmu?" tanya ibuku. "Ada di kamar, Bu," jawabku. Pocong-pocong itu makin banyak di rumahku dan di setiap sudut ruangan, bahkan sampai teras. Namun mereka semua cuma terdiam bagai patung hiasan semata. "Cepat, pakai kalung itu," bentak ibuku. "Iya, Bu, bentar," kataku. Aneh, semua pocong tak nampak di pemandanganku ketika kalung itu aku kenakan. Aku semakin takut pada ibuku. Hingga saat malam telah tiba, aku merasakan ketakutan teramat sangat. Entah aku merasakan ada yang menemaniku tidur. Aku coba lepas kalung pemberian ibuku. Kenapa sih malam ini gelisah banget?" batinku. Ketika aku semakin merasakan kegelisahan, aku merasa mencium bau busuk dan aku miringkan badanku. "Ah!" teriakku. Karena rupanya di atas ranjangku, aku dihimpit 4 pocong dengan posisi aku di tengah. Aku takut dan berlari keluar kamar. Aku bisa gila, batinku. Tidak, teriakku. Rupanya pocong-pocong itu kini bisa bergerak, tidak seperti kemarin yang kujumpai bagai patung hiasan. Semua pocong seolah ingin merampas kalungku. Kalung itu aku bawa, walau aku lepas dari leher. Semua pocong yang di lantai bawah kini semua bergerak menuju ke arahku. Dan yang di kamar pun juga keluar semua menuju ke aku. "Ah!" Hah? Itu teriakan Bieha. "Jangan ganggu saya!" teriakan Bieha. Aku lihat ke lantai bawah, rupanya Bieha tengah dilingkari pocong-pocong berwajah beringas. Ibu, Tria takut, tolong Tria!" teriakku. Aku berlari ke kamar ibu, di mana ada pocong di depan pintu. "Ibu, kenapa ibu tega?" teriakku ketika aku buka kamarnya. Ibuku tengah bergumul dengan siluman kuda. "Hihihi!" tawa ibuku jadi suara ringkih kuda. Aku mencoba membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebisaku, hingga ibuku meloncat dan hendak menerkamku. Namun tiba-tiba entah dari mana datangnya sosok wanita tua yang kemarin menemuiku. Pertarungan pun tak terhindarkan, sementara aku berusaha membantu dengan doa-doa. Dan tak kusangka dari belakang ada sosok pocong yang siap mencabiku. Sementara aku kewalahan dengan pocong makhluk-makhluk kasat mata, dan wanita tua itu terus berkelahi dengan Kilanang, siluman kuda. Dan ibuku terus menyerang juga ke wanita tua itu. Aku berteriak histeris meminta tolong. Untung Bieha datang dan bersamaan kekasihku juga tiba. Wanita tua itu membuka rambutnya dan keluarlah cahaya merah saga yang membuat teriak dan lari ketakutan siluman kuda. Ibuku juga kesakitan atas sinar yang keluar dari rambut wanita itu. Doa-doa terus bergema di rumahku. "Hancurkan kalung itu, hancurkan!" teriak wanita itu. Secepat kilat aku membanting kalung mutiara itu, tapi tetap tak bisa remuk atau rusak. Akhirnya Bieha berteriak, Bakar saja!" Kekasihku langsung mengeluarkan korek dari sakunya dan membakar kalung itu. Alhasil, pocong-pocong itu pergi menjadi serpihan debu. Sementara tubuh ibuku melepuh dan berubah jadi wanita yang tubuhnya penuh bisul dan nanah. Ibuku menghembuskan nafas terakhir dengan kematian yang sungguh mengerikan. Siapakah ibu ini? Aku bernama Duryana. Aku berasal dari zaman dahulu. Karena ketaatanku pada Allah, hingga aku diberikan kelebihan berumur panjang untuk menumpas iblis-iblis laknatullah. Kilanang adalah seorang mahapatih yang berbuat zina dengan selir kerajaan, hingga dia dikutuk jadi kuda
dengan nafsu membara. Dia berubah jadi iblis di Goa Silokramat. Dia bisa memberikan keturunan, namun dengan menumbalkan nyawa manusia. Kilanang bersumpah akan merusak pagar Ayu, agar menjadi sesat menjadi temannya dan pengikutnya, serta menjadikan budak bagi umat manusia yang jauh dari Tuhan. Sementara ibumu adalah pemuja demi kecantikan dan harta untuk menguasai ayahmu. Kalung mutiara adalah mata iblis, di mana di dalamnya tersimpan asap-asap kehidupan dari pocong-pocong yang dibangkitkan ibumu, agar pocong itu membunuhmu secara perlahan-lahan. Dalam tubuhmu juga mengalir darah keturunanku, Tria. Sekarang cepat telepon ayahmu, suruh segera pulang, karena kita harus segera menguburkan jasad ibumu sebelum hari kelahirannya atau wetonya, karena ibumu akan menjelma jadi siluman kuda betina. Cerita wanita tua yang kupanggil ibu. Baik bu, saya akan segera menelpon ayah, kataku. Ada apa ini, ada apa? Tanya ayahku. Nanti ayah. Tria akan cerita besok, seusai pemakaman ibu, kataku. Acara pemakaman pun usai. Kini aku menceritakan semuanya pada ayahku. Dan kini ayahku menjadi sholat dan menjadi muslim yang taat. Ayahku menjadi lebih tekun beribadah. Dan esok aku harus kembali ke pesantren bersama Devri karena liburan telah usai. Alhamdulillah ya Allah, doaku dalam hati. Semua kesesatan telah usai dari rumahku. Aku tertidur, namun tiba-tiba ada yang lain lagi kurasakan. Benar saja. Pocong ibu tiriku dengan muka gosong, tatapan tajam, seolah marah dan murka padaku. Aku baca ayat kursi, dan pocong ibu pun menghilang. Aku dengan keberanian memasuki kamar pemujaan ibu. Kutemukan sebuah kotak berisi tapal kuda dan pecut emasnya. Aku berikan pada kekasihku dan dibakarnya. Terdengar lengkingan panjang dan hilang tersapu angin. Namun aku yakin suatu saat iblis atau siluman lain akan kembali lagi dan terus menggoda umat manusia untuk disesatkan hingga kiamat tiba. Hanya kekuatan iman dan mendekatkan pada Sang Maha Penciptalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa terbebas dari tipu daya dan rayuannya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.